Sudah keluar screen-nya? Halo? Ya, halo Pak. Screen-nya ada ya? Iya, Pak. Ada Pak, ada. Ada, Pak. Tadi terakhir sampai sini udah? Yang udah. Oke. Ini saya review sedikit. Jadi nanti si pasien itu kan diklik ya registrasi pemeriksaan, muncul form ini. Dari form ini dia akan tersimpan ke sini ya. Nah, tadi saya jelaskan untuk yang status periksa. Jadi status periksa ini digunakan untuk semuanya ya, untuk modul farmasi, pembayaran, sampai ke asuransi. Nah, ketika si pasien selesai didaftarkan, maka statusnya menjadi terdaftar. Status periksanya itu berubah menjadi diperiksa kalau si pasien sudah diperiksa oleh dokter ya. Dokter udah ngeklik ini nih, periksa, maka dia berubah menjadi diperiksa. Setelah selesai diperiksa, dokter udah submit dia hasil pemeriksaannya apa, maka si pasien statusnya selesai diperiksa. Nanti masuk ke modul farmasi nih. Pasien sudah masuk ke farmasi, maka statusnya berubah menjadi farmasi. Artinya dia sudah diperiksa, sudah diberikan resepnya oleh farmasi. Setelah farmasi selesai, maka statusnya juga akan berubah menjadi pembayaran. Kalau misalkan dia sudah menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran. Pun kalau misalkan dia membayar pakai asuransi, maka adalah ditambahin aja di sini statusnya pembayaran asuransi. Maka statusnya terakhir si pasien ya, status akhirnya pasien adalah selesai pembayaran atau selesai asuransi gitu. Cukup jelas ya, nanti list statusnya saya akan share ID-nya berapa gitu ya. Oke, kemudian ini tadi form yang ditambahkan, halaman ditambahkan ini pertama link dari dokter ya. Ketika dokter memeriksa pasien, dia akan muncul layout-nya kayak gini. Nanti muncul list-nya kayak gini. Nah, masih terhubung ya? Masih Pak, masih. Nanti muncul, nah ini gambaran untuk semuanya nih. Nanti kalau misalkan dikembangkan ya modulnya, nanti dari menu ya dipilih menunya oleh masing-masing modul. Misalkan farmasi berarti muncul modul list pemeriksaan pasien farmasi gitu kan. Ketika diklik muncul list pemeriksaannya kayak gini ya, nomor registrasi pasien, terus nama pasien, nomor rekam medis, status periksanya apa, baru di sini muncul diagnosanya dan berikutnya kalau misalkan dia untuk pembayaran atau untuk farmasi dan segala macam. Yang jelas yang menjadi primary key untuk diakses adalah ini ya, nomor registrasinya. Sampai ke proses pembayaran yang digunakan nomor registrasi. Karena nomor rekam medis pasien ini kan dia sifatnya append gitu. Jadi nambah terus. Yang menjadi primary key adalah ini, nomor registrasi ya. Karena setiap transaksi kan punya nomor ID transaksi misalkan. Nah, ini yang menjadi ID transaksinya. Gitu, jelas ya. Oke. Dari sini kita berbicara dari dokter ya. Ketika dokter mengakses periksa pasien, maka muncul list-list pasien yang terdaftar, yang berobat ke dia. Baru dia bisa ada fungsi pencarian, misalkan nyari pasien siapa gitu kan, yang berobat. Nanti dia akan klik periksa pasien atau ID pemeriksaan. Kalau dia klik periksa pasien, maka muncul form pemeriksaan pasien yang diisi oleh dokter. ID registrasinya autofill ya, karena udah kita pilih tadi nama pasien dan rekam medis juga terisi. Nah, diisi anamnese. Anamnese itu keluhan pasien apa. Baru si dokter milih diagnosanya apa. Nah, diagnosanya ini dipilih berdasarkan kode master diagnosis tadi. Tindakan. Nah, tadi kelompok 1 nanyain tindakan sama resep. Ini dokter akan memberikan tindakannya apa. Terus resep obat-obatannya apa ditulis. Jadi untuk yang farmasi nanti bisa dilihat di sini resep obat-obatannya. Terus tindakan yang diberikan ini untuk pembayaran ya. Tindakan yang diberikan apa. Nanti saya tambahkan di sini biaya pemeriksaan gitu lah. Itu diinput sendiri oleh dokter. Nah, kemudian ini untuk master diagnosisnya kurang lebih sama ya. Jadi ditambahin menu untuk akses master kode diagnosis.
terus muncul master diagnosa. Nah, ini sama halnya dengan yang modul asuransi tadi. Yang asuransi kan butuh satu namanya master data asuransi ya, data provider asuransi. Bisa ditambahkan satu menu master asuransi gitu. Nanti akan muncul halaman kayak gini. Nama asuransi atau kode asuransi, nama provider asuransinya, terus alamatnya, dan nomor telepon, sekian-sekian, baru ada tombol edit atau hapus. Di atasnya tambahin tambah. Itu kurang lebih untuk yang asuransi. Terus dari situ muncul form. Kalau misalkan diklik tambah, maka muncul form ini ya, kode diagnosa penyakit sama pilihan. Nah, tadi ada pertanyaan juga untuk yang coverage ya. Ini untuk yang pembayaran. Jadi setiap diagnosa itu ada pilihannya, ada statusnya, ada kategorinya lah. Dia di coverage sama BPJS atau enggak, dia di coverage asuransi atau enggak, dan sebagainya itu ada di sini. Itu saya yang buat. Nanti tinggal dilihat kode diagnosanya aja. Di sini kan ada ya kode diagnosa. Ini akan diakses sama teman-teman nih. Tabelnya nanti akan saya share struktur tabelnya, jadi bisa digunakan. Itu kurang lebih untuk layoutnya. Nah, yang penting terakhir adalah database ya, karena kita terhubung satu sama lain nih untuk modul-modul ini ya, menggunakan si database ini. Karena kan kalau kita nungguin sampai selesai modulnya kan kelamaan. Maka yang terpenting adalah janjian nih, ID apa yang bisa dihasilkan dari masing-masing modul. Nah, untuk saya, itu saya memberikan kayak gini ya tabelnya ya. Ini struktur pemeriksaan pasien. Jadi, untuk pembayaran sama asuransi sampai ke namanya farmasi itu semuanya terhubung ke sini. Yang diambil adalah ID data pemeriksaan atau ID registrasi. Ya, bukan nomor rekam medis atau ID pasien, tapi ke sini ya, ID data pemeriksaan. Ini akan saya sampaikan gitu. Jadi teman-teman tinggal akses nanti ID data pemeriksaan si pasien. Silakan dibuat tabel kayak gini untuk bikin dummy-nya supaya nanti bisa mengembangkannya lebih enak. Nah, ini data-data ini akan tersimpan ke tabel pemeriksaan pasien. Jadi relasinya, ini kalau saya jelaskan relasinya kayak gini nantinya ya. Di ID tabel pemeriksaan pasien dia mengambil nomor rekam medis dari tabel pasien. Terus maka di situ akan muncul kan data pasiennya siapa, namanya, tanggal lahir, jenis kelamin dan segala macam, bisa di-join lah. Baru di situ akan kelihatan. Terus master diagnosa. Master diagnosa ini saya ngambil kode diagnosanya. Dari kode diagnosanya ini ya, kode diagnosanya ini kan ada kelihatan dia statusnya di cover atau enggak dan segala macamnya itu bisa dihasilkan juga dari si query join lah nanti. Nah, keterhubungan dengan modul lain di sini ada yang namanya farmasi sama pembayaran. Yang dihubungkan bisa mengambil data ini ya. Ya, mengambil data tabel pemeriksaan pasien itu menggunakan. Halo? Ya, Pak. Ya. Terputus lagi tadi sampai mana? Sampai rancangan ini udah jelas? Database tadi. Ya. Oke, rancangannya udah kelihatan sekarang? Halo? Ya, halo Pak. Ya, jelas ya rancangannya kelihatan nggak? Database. Halo? Siap Pak, maaf putus-putus Pak. Ya, unstable. Lanjut Pak, lanjut.
Oke, screen-nya udah kelihatan? Kelihatan Pak, baterai mau Oke. habis. Ya. Heeh. Nah, ini rancangan database yang saya buat. Jadi teman-teman bisa bikin model ID, tabel pemeriksaan kayak gini ya. Ini yang akan saya buat nanti. Jadi untuk keterhubungan farmasi dan pembayaran dan asuransi itu ada di tabel ini. Tabel namanya tabel pemeriksaan pasien. Jadi bikin dummy-nya aja kayak gini. Yang diambil adalah ID data pemeriksaannya. Di sini akan kelihatan kode diagnosanya, terus sama tindakan dan obatnya gitu. Jadi untuk farmasi misalkan dia butuh obatnya apa aja sih yang diresepin, maka dia bisa lihat join ke sini ID data pemeriksaan, di situ bisa ngambil obatnya. Pun untuk pembayaran itu bisa di-join juga ke sini untuk mendapatkan biaya biaya dokter, nanti akan saya tambahin di sini. Biaya dokter sama biaya obat. Di pembayaran ini dia akan berhubungan dengan farmasi ini ya untuk mendapatkan total biaya obat yang diinput oleh teman-teman di farmasi. Kurang lebih gitu keterhubungannya antara satu sama lain. Yang asuransi itu bisa mengambil juga dengan ID data pemeriksaan. Nah, ID data pemeriksaan ini bisa dijadikan foreign key untuk sini ya, ID pembayaran. Begitupun juga dengan farmasi ID, proses farmasi atau rekap farmasi bisa foreign key-nya ke sini. Jadi bisa digunakan. Jadi silahkan dibikin dummy table seperti ini agar teman-teman bisa langsung ngembangin gitu. Oke, ini nanti saya share di grup atau di post supaya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nanti masing-masing kelompok bikin dokumen seperti ini Pak. Seharusnya minggu ini dibikin dokumen seperti ini. Cuman kan belum, kayaknya nggak kekejar. Jadi mungkin ini bisa disusul ya untuk pelengkapan nanti di tugas besar 2. Cuman langsung dibikin aja pengembangannya gitu ya. Langsung dibikin codingnya, bikin modulnya. Yang penting ada dokumentasinya. Halo? Iya. Oke. Pak, Jelas ya tadi? Ya. berarti outputnya nanti itu berupa aplikasi ya Pak? Betul. Jadi plus rancangannya juga ini Pak, plus modul dokumennya juga. Betul. Nah, untuk membangun aplikasi, enaknya kan ada rancangan. Makanya itu di minggu kemarin, harusnya di minggu ini tuh teman-teman udah megang rancangan kayak gini. Kan enak kalau udah ada rancangannya kan, mau bikin aplikasinya dari mana. Ya kan, dari tabel-tabelnya udah dibuat, terus list functionnya udah ada, jadi tinggal ngembanginnya sesuai dengan rancangan ini gitu. Gitu niatnya sih. Cuman karena nggak kejar, jadi bisa fokus dulu ke pengembangan modulnya, pengembangan aplikasinya. Yang penting ada dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi apa? Dokumentasinya itu mungkin kayak gini, ini udah cukup nih yang saya contohin. Jadi list, ini kan dia rancangan ya. Nanti teman-teman bikin aja capture-nya. Yang jelas form yang dibikin udah ada, udah berangkat dari situ aja dulu. Nanti teman-teman bikin list form yang mau dikembangin, layout yang mau dikembang, nggak usah pakai layout ya. Jadi list function sama form yang mau dikembangin apa, terus baru dibikin capture-annya. Kayak gini misalkan nih. Ini kan baru layout nih, yang ini. Nanti langsung aja di capture jadinya kayak gimana. Nggak usah bikin layout lagi, tapi langsung bikin formnya. Gitu. Yang jelas ada dokumentasinya sih yang penting. Jelas? Ada lagi? Siap. Oke. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Lumayan Pak. Oke. Nah, untuk
ke depan ya, tugas besar 1 nanti akan saya posting di minggu ini. Yang dilengkapin apa yang dilengkapin pertama ini yang jelas dokumentasi kayak gini. Yang saya minta nggak perlu detail, yang penting ada capture-nya atau ada penjelasan sedikit lah. Yang dibangun apa, keterhubungan sistemnya kayak gimana, yang dibuat. Jadi ada pembagian tugasnya juga nih, yang bikin dokumentasi siapa, yang bikin coding siapa, yang bikin desain siapa gitu. Jadi jelas pembagian tugasnya supaya bisa kekejar nih modul yang dikembangin gitu ya, sesuai dengan requirement tadi. Kemudian tugas besar 2 isinya adalah ini. Minggu depan yang saya minta modulnya udah ada progresnya, perkembangannya seperti apa. Jadi minggu depan kita langsung, nanti saya review lagi. Yang diisi di forum seperti biasa, apa yang kalian kerjain, terus sama laporan, lebih ke laporan progresnya. Gitu ya. Jadi please teman-teman kerjain sesuai dengan yang saya contohin ini, kemudian langsung coding, langsung buat, nanti di minggu depan langsung disampaikan aja modul yang dikembangin. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, cukup jelas. Kalau Berarti depan langsung ke pembuatan modul codingannya langsung ya, Pak? iya, tapi saya harapnya juga ada ini laporan kayak gini ya. Hasil pembuatannya. Dokumentasi ini namanya. Contohnya kalau misalnya udah bikin database ini langsung dibikinin dokumentasi database-nya gimana-gimana gitu ya, Pak? Betul. Oke. Jadi langsung bisa dikembangin gitu. Nggak perlu nunggu dokumen ini jadi dulu gitu. Yang penting dikembangin dulu, modulnya jadi, nanti dokumentasinya biar dicicil. Itu ya. Oke, Pak. Oke. Pak. Terima kasih.